Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, perjumpaan kali ini kita membahas hematologi 2 tentang penyakit kelainan hemostasis. Materi ini dalam perkuliahan ATLM dibahas di hematologi 2 biasanya di semester genap akhir. Nah, penyakit kelainan hemostasis kita bahas di channel ATLM Indonesia, yang mana media pembelajaran dan online dan informasi seputar ilmu laboratorium medik. Mari teman-teman kita bahas materinya secara umum, nanti kita bahas satu persatu secara khusus. Kita lihat dulu, pada kelainan hemostasis itu ada kondisi-kondisi penyakit dengan gangguan faal hemostasis. Jadi pembekuan darah terganggu ya, itu pada kondisi 4 hal. Yang pertama yaitu penyakit kelainan faktor pembekuan darah bawaan. Jadi ini sifatnya bawaan, herediter. Yang kedua, penyakit kelainan faktor pembekuan didapat. Ini yang sifatnya didapat atau akuisita. Kemudian yang ketiga, ini adalah meningkatnya pemakaian dan degradasi dari komponen-komponen hemostasis. Jadi pemakaian atau rusaknya komponen-komponen di dalam sistem pembekuan darah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, penyebab lainnya. Ini ada 4. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu penyakit kelainan faktor pembekuan bawaan. Defisiensi faktor pembekuan darah bawaan hampir selalu disebabkan produksi yang tidak normal atau terganggunya salah satu faktor pembekuan. Jadi di sini masalahnya dia bawaan karena genetiknya yang bermasalah, sehingga tidak memproduksi atau memproduksinya sedikit faktor-faktor pembekuan darah. Lalu umumnya hanya satu saja yang mengalami kelainan atau defisiensi. Misalnya hanya faktor 8 saja atau hanya faktor 9 saja. Dengan melihat riwayat keluarga, jadi ada lihat dari histori keluarga, trait-nya. Beberapa penyakit diwariskan melalui keluarga. Contohnya adalah penyakit yang diwariskan dalam kerajaan Inggris, Royal Disease. Ini salah satunya, yaitu hemofilia. 3 pola pewarisan di mana kelainan faktor pembekuan darah dapat diturunkan adalah, yaitu pertama, faktor 8 dan faktor 9 secara X-linked resesif autosomal dominan pada penyakit von Willebrand dan dysfibrinogenemia. Sedangkan faktor 1, 2, 5, 7, 10, 12 dan 13 secara autosomal resesif. Nah, ini beda kan, ada yang pertama secara X-linked resesif autosomal, ada yang autosomal resesif. Jadi ini X-linked ini artinya X yang cacat itu dibariskan kepada anak lelakinya, di mana anak lelakinya itu diberi gen X cacat oleh ibunya, lalu ayahnya memberi Y yang sifatnya adalah menerima atau resesif. Jadi cacatnya pada anak laki-laki. Yang kedua, penyakit kelainan faktor pembekuan didapat. Nah, didapat ya, akuisita. Defisiensi faktor pembekuan didapat ini dapat terjadi akibat sesuatu penyakit lain, dan umumnya 2 atau lebih faktor pembekuan terserang. Yang awal tadi cuma 1 saja kan. Kalau ini 2 atau lebih. Jadi artinya 2, 3, 4 atau 5.
Contohnya di sini faktor yang biasa terlibat pada kasus ini yaitu yang dihasilkan di hati, hepar yang mensintesisnya, atau pembentukannya dipengaruhi oleh vitamin K. Makanya vitamin K sejak kita waktu SD belajar, SMP belajar, bahwa vitamin K ini adalah vitamin yang berpengaruh terhadap pembekuan darah. Memang benar. Penyakit hati kronik dapat menyebabkan defisiensi faktor 1, 2, 5, 7, 9 yang dihasilkan oleh hati atau hepar. Jadi kalau misalnya penyakit hati, ini akan mengalami defisiensi, penurunan, sehingga terganggu nanti faktor-faktor hemostasis. Gangguan faal hati dapat berakibat menurunnya produksi faktor-faktor tersebut, yang berakibat apa? Menyebabkan kegagalan hemostatik. Jadi kegagalan dalam hemostatik. Nah ini teman-teman. Nah kita pindah lanjut ke yang nomor 3. Meningkatnya pemakaian dan degradasi dari komponen-komponen hemostasis. Jadi komponen hemostasisnya ini rusak atau dipakai berlebihan. Nah kita lihat dulu. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya pemakaian dan penghancuran faktor-faktor pembekuan. Karena adanya kasus DIC, disseminated intravascular coagulation, dan atau fibrinolysis tremor. Nah ini. Jadi pembekuan di vaskular yang meluas atau fibrinolysis, pemecahan fibrin yang besar. Pada DIC, zat-zat yang menimbulkan pembentukan bekuan seperti tromboplastin jaringan memasuki peredaran darah, ya kan, dan mempercepat pembentukan fibrin. Selama proses pembentukan fibrin, trombosit, fibrinogen, dan faktor 2, 5, dan 8 terpakai. Karena terpakai, maka mengurangi kadar faktor-faktor tersebut dalam peredaran darah di bawah tingkat yang diperlukan untuk memelihara hemostasis. Jadi ini terpakai, akhirnya apa? Terjadi degradasi sehingga berkurang di dalam darah. Jadi terkonsumsi, yang mana kita perlu juga faktor-faktor ini dalam jumlah yang cukup atau normal untuk memelihara proses hemostasis. Nah lanjut lagi ya bagian 2-nya, yaitu pada fibrinolisis. Nah fibrinolisis tadi kan sudah kita bahas DIC, ini fibrinolisis, pemecahan fibrin, fibrinogen kan. Jumlah aktivator yang berlebihan merubah profibrinolisin, yaitu plasminogen, menjadi fibrinolisin, yaitu plasmin. Jadi profibrinolisin, plasminogen kan, menjadi fibrinolisin atau plasmin. Kalau bahasa anunya yang paling enak itu ya, plasminogen menjadi plasmin. Hancurnya fibrin atau pemecahan fibrinogen bersama-sama faktor 5, 8 dalam peredaran darah itu bisa berakibat perdarahan hebat, dapat menyertai DIC atau fibrinolisis primer. Ya kan? Nah, lanjut lagi. Inhibitor juga berpengaruh, yaitu si antikoagulan yang beredar dapat mempengaruhi setiap faktor pembekuan atau proses koagulasi. Jadi adanya antikoagulan ya, terapi antikoagulan misalnya heparin. Inhibitor ini yaitu dapat berupa inhibitor terhadap faktor 8. Jadi bisa dia berupa inhibitor terhadap faktor 8 yang berulang-ulang untuk pengobatan. Jadi beredar dalam darah yang inhibitor ini, sehingga yang tertekan ini adalah faktor 8. Inhibitor tidak adanya respon penderita
terhadap pengobatan yang biasa. Jadi inhibitornya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tadi ada DIC, ada inhibitor, ada fibrinolisis. Jadi 3. Lanjut lagi. Bagian ketiganya, inhibitor terhadap faktor 8 dapat berupa seperti kejadiannya berupa apa? Secara spontan. Jadi bukan penderita hemofilia dan mungkin itu adalah kasusnya idiopatik. Nah, idiopatik ya kasusnya. Kemudian inhibitor ini ditemukan pada kondisi apa? Nah, jadi di sini kondisi-kondisinya yaitu setelah masa postpartum. Jadi setelah dia melahirkan. Asma, artritis reumatoid, penyakit jantung rematik, dan kolitis ulcerosa. Akibat reaksi obat seperti juga pada kasus pemberian antibiotik, penisilin, sulfonamid, atau juga pada kasus pemberian serum kuda. Ini serum kuda ini pada kasus pemberian anti tetanus serum, ya kan? Dan senyawa arsen. Nah, ini ada senyawa arsen. Arsen itu masuk dalam bentuk racun atau dalam bentuk obat. Dulu ada obat senyawa arsen bisa digunakan sebagai obat. Dan penderita usia lanjut. Nah, ini. Lanjut lagi kita. Nah. Inhibitor menghalangi produksi tromboplastin. Jadi inhibitor tadi menghalangi produksi tromboplastin plasma. Dan karenanya perubahan protrombin telah berkembang pada penderita lupus eritomatosus sistemik. Nah, ini pada lupus atau SLE. Lanjut lagi. Kerja inhibitor ditunjukkan dengan apa? Terjadinya suatu kombinasi faktor 8, kemudian 9A, 9 aktif, dan kalsium dalam metrik fosfolipid. Selain itu, terhadap faktor-faktor pembekuan 1, 5, 9, dan 13. Ini kerjanya ya. Selesai kita sudah membahas yang nomor 3, sekarang yang bahas nomor 4, penyebab lainnya. Nah, penyebab lainnya ini penyebab yang di luar dari yang 3 tadi, yang nomor 4 sekarang. Pertama, uremia penyebab utama kelainan faktor pembekuan darah. Jadi dengan adanya uremia ini adalah hal lain yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Karena pada uremia ini menyebabkan gangguan fungsi trombosit. Trombosit terganggu fungsinya. Kenapa? Karena adanya asam guanidinosuccinat. Asam guanidinosuccinat dan asam hidroksofenola asetat yang dihasilkan dari gara-gara si uremia ini. Kemudian penyakit lainnya antara lain insufisiensi hati. Jadi pada kasus payah hati, sindrom nephrotik, nah ini nephrotik sindrom kan, dysproteinemia, jadi protein yang mengalami perubahan susunan, dan lainnya. Nah, ini sudah kita bahas. Sekarang kita pindah ke penyakit gangguan faal hemostasis. Ini penyakitnya ya kita bahas, tadi kan penyebabnya. Pertama, hemofilia yang kita bahas. Kedua, DIC. Ketiga, penyakit von Willebrand factor. Dan yang keempat, idiopatik trombositopenia penik purpura atau ITP. Nah, kita bahas hemofilia. Ini kita bahas. Hemofilia adalah penyakit yang disebabkan kekurangan suatu faktor yang spesifik dalam plasma, yaitu faktor 8 yang disebut dengan sebagai hemofilia A dan faktor 9 yang disebut dengan hemofilia B.
Nanti ada lagi hemofilia C, yaitu faktor 11. Ini ada dibahas secara khusus di video saya yang lain tentang hemofilia. Lanjut lagi. Defisiensi faktor 8 AHF lebih sering daripada defisiensi faktor 9, yaitu PTC. Ya kan? Nanti AHF dan PTC ya, akhirnya kita berbicara. Dan perdarahan yang terjadi pada defisiensi AHF ya, lebih berat daripada defisiensi PTC. Dan kita ada membahas mengenai faktor-faktor pembekuan darah dan nama-nama lainnya. Kemudian kita pindah. Defisiensi faktor 8 hemofilia A dan defisiensi faktor 9 hemofilia B. Ini bersama-sama menyebabkan 85% dari kelainan perdarahan yang berhubungan dengan kelainan faktor pembekuan bawaan, artinya keturunan atau istilahnya itu secara genetik dia adalah karena kelainan dari dirinya sendiri, gennya. Kedua, hemofilia ini diwariskan gen X-linked resesif yang terjadi pada pria yang diberi gen X oleh ibunya, gen hemofilia, sehingga gejalanya yang jelas nampak pada pria karena Y-nya pada yang diberi bapaknya itu sifatnya menerima. Gambaran klinik tidak dapat dibedakan. Keduanya menampilkan perdarahan spontan ke dalam sendi, perdarahan jaringan, dan hematuria. Kadang terjadi perdarahan ke dalam susunan saraf, susunan saraf akibat trauma. Jadi di hemofilia ini terjadi bukan hanya perdarahan di luar tapi juga perdarahan di dalam. Oke, lanjut kita ke DIC. Nanti kalau ada waktu kita bahas mengenai DIC secara khusus ya. DIC merupakan sindrom yang ditandai aktivasi koagulasi di intravaskular secara diseminata. Tidak bersifat lokal, jadi meluas. Diseminata itu adalah meluas koagulasinya di saluran di intravaskular, artinya di peredaran darah. Karena apa? Berbagai sebab ini terjadi. Pembentukan mikrotrombus akibat aktivasi proses koagulasi. Dan terjadinya DIC merupakan salah satu penyebab kejadian gagal multi organ. Oke, itu. Kemudian lagi, gejala klinis DIC itu adalah dengan pembentukan trombosis. Jadi salah satu ciri khasnya adalah trombosis. Nanti mungkin emboli ya. Mikrovaskular menyeluruh dan perdarahan di berbagai tempat. Ini adalah DIC ya. Lanjut lagi. Kita bahas DIC. Disfungsi multiorgan dan angka kematian lebih tinggi pada sepsis dengan DIC dibandingkan sepsis tanpa DIC. Nah, ini orang-orang dengan sepsis plus DIC itu lebih banyak kematiannya. Ini kita terkaitkan dengan misalnya pandemi COVID-19, ini adalah orang dengan sepsis dengan DIC. Akhirnya terjadilah kegagalan atau disfungsi multi organ. Pada sepsis terjadi perubahan hemostasis yang bervariasi dari gangguan hemostasis ringan sampai DIC. Perubahan sistem hemostasis ini berkaitan erat dengan apa? Peran faktor jaringan dalam aktivasi sistem koagulasi, penghambat sistem koagulasi atau antikoagulan, dan perubahan sistem fibrinolisis dipicu oleh pelepasan mediator atau sitokin yang diinduksi toksin bakteri. Nah, ini. Kemudian kita pindah ke penyakit von Willebrand faktor.
Penyakit von Willebrand von Willebrand VWD, kalau ditegaskan VWD, ada juga VWF, adalah kelainan perdarahan yang paling banyak diderita orang kan. Di sini jenis penyakit ini disebabkan oleh masalah von Willebrand faktor. Jadi penyakit von Willebrand disebabkan oleh faktor von Willebrand. Protein dalam darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Nah, ini kan. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi di sini faktor von Willebrand yang bermasalah ini. Karena ini adalah suatu protein dalam darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Gen yang membuat VWF bekerja pada dua jenis sel, yaitu sel endotel, yaitu yang melapisi pembuluh darah, dan trombosit. Nah, ini kira-kira ringkasannya seperti ini saja. Penyakit von Willebrand faktor, nanti mudahan ada waktu kita bahas secara khusus penyakit von Willebrand faktor. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, penyakit kelainan hemostasis. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dalam mempelajari ilmu-ilmu hematologi, terutama pembahasannya tentang hemostasis dan faal hemostasis serta penyakit-penyakit hemostasis. Oke, itu saja. Saya Marle pamit. Sampai jumpa. Bye. Next, kita bahas selanjutnya materi yang lain.